Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfana Zahra. Saya dari kelas PGSD 2A. Di sini saya akan membuat sebuah media pembelajaran yaitu mengenai materi geometri menggunakan website yaitu GeoGebra dengan media perantara yaitu menggunakan gadget. Nah, geometri sendiri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang berfokus pada pengukuran. Kali ini saya akan mencoba pengukuran terhadap bangun 2 dimensi dan 3 dimensi. Pengukuran 2 dimensi sendiri yaitu pengukuran berdasarkan luas dan keliling, sementara untuk 3 dimensi yaitu luas, keliling, dan volume. Untuk bisa mengetahui lebih lanjut seperti apa itu materi geometri, kalian bisa menyaksikan video yang berikut ini. Baik, sebelum kita memasuki ke video pembelajaran, di sini saya akan memperkenalkan mengenai bangun 2 dimensi atau yang disebut dengan bangun ruang. Dalam gambar terdapat bangun persegi, segitiga, oval, lingkaran, layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan jajar genjang. Namun, dari gambar yang tersedia tentunya masih banyak macamnya lagi dari berbagai bangun datar seperti segitiga, belah ketupat, trapesium, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada bangun 3 dimensi atau yang disebut dengan bangun ruang. Pada gambar yang pertama yaitu ada 5 segi 4, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Namun sama seperti gambar sebelumnya, gambar yang tersedia pada gambar berikut tidak hanya cukup sampai di situ saja. Ternyata masih banyak macamnya seperti contoh dari limas dan prisma. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan gadget saya sebagai media pembelajaran untuk memasuki ke halaman GeoGebra. Bagi kalian yang memiliki laptop, komputer, ataupun gadget, kalian bisa memilih salah satu di antara media tersebut. Karena saya memiliki kendala dalam menggunakan laptop, jadi saya memilih untuk menggunakan gadget. Nah, langsung saja kita bisa langsung memasuki ke halaman Google dengan klik www.geogebra. Prisma sendiri ada prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan lainnya. Begitu pula dengan limas. Sebagai berikut, lalu kita akan memilih materi mengenai materi yang berada di sekolah dasar, yaitu elementary school math. Kita klik, lalu di sini akan muncul dalam dua kategori, yaitu dari TK sampai kelas 2 dan dari kelas 3 sampai kelas 5. Nah, yang pertama kita akan coba yaitu dari TK sampai kelas 2, kita klik materi mengenai geometri. Nah, di sini ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini 2 dimensi sendiri yaitu bangun datar yang memiliki sisi dan panjang. Sementara kalau 3 dimensi itu terbentuk dari volume, sisi, dan panjang. Lalu kita selanjutnya memilih kategori yang find all the triangles. Nah, di sini lebih mengenalkan kepada anak-anak bagaimana sih bentuk dari bangun datar segitiga, segi 4, lingkaran, dan lain sebagainya. Di sini yang diminta yaitu bentuk segitiga. Nah, kita tinggal memilih dari kolom yang berada di sebelah kiri untuk memindahkan ke kolom yang sebelah kanan bentuk-bentuk dari segitiga. Nah, di sini ada 1, ada 2, 3,
4, dan 5. Ada sebanyak 5 segitiga. Nah, jika sudah benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa ke laman selanjutnya, yaitu mengenai bangun datar lingkaran. Nah, di lingkaran juga sama, kita bisa memindahkan gambar yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Di sini ada 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, dalam hal ini anak-anak juga bisa belajar sambil bermain. Tentunya tidak akan bosan apabila anak-anak belajar sambil bermain. Nah, selanjutnya mungkin kita akan kembali. Kita akan memilih selanjutnya ke kategori yang 3-5. Baik, kita akan mencoba yang area of rectangles and square. Di sini mengajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana cara menghitung luas dari bangun-bangun yang sudah ada di samping. Di samping ini sudah ada bangun-bangun berupa persegi panjang dan persegi. Di sini kita akan mencoba menghitung bangun datar yang A. Nah, di sini sudah ada kolom tabel, yaitu ada length atau panjang dan width itu lebar. Nah, kita coba hitung yang panjangnya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita bisa tulis di sini yaitu 5. Ini ada 5. Lalu untuk untuk lebarnya yaitu 1. Nah, rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Nah, otomatis yang sudah kita ketahui itu ada angka 5 dan angka 1. Jadi kita bisa mengalikan 5 dan kali 1 dengan kali 1. Jadi 5 kali 1 yaitu 5. Jadi diketahui hasilnya bahwa luas dari persegi yang ada di koloka itu yaitu sebesar 5. Lalu kita bisa mencobanya ke kolom yang B. Di sini panjangnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita sama seperti tadi 4, dan di sampingnya itu lebarnya yaitu 2. Kita kalikan 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, untuk yang C yaitu persegi. Tentunya rumus dari persegi panjang dan persegi itu berbeda. Rumus dari persegi atau sisi kali sisi. Kita akan mencoba menghitung panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Panjang dari kotak yang ada di C itu ada 1, 2, 3. Ada 3, kita klik 3. Nah, untuk lebarnya pun ada 1, 2, dan 3. Di sini juga 3. Jadi 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Tadi 9. Nah, lalu selanjutnya kita berpindah ke kotak yang gede. Yang ini adalah bentuk dari persegi panjang. Panjangnya kita hitung ada 1, 2, 3. Kita tulis 3. Lalu untuk lebarnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Nah, seperti itu. Lalu setelah tadi kita sempat mencoba dari area of rectangles and squares, kita selanjutnya akan memilih materi-materi yang lainnya yang berada di bawah. Nah, di sini kita akan mencoba mengenai materi yang 3 dimensi. Di sini ada banyak pilihan. Kita akan mencoba yang pertama, which solid can be built from this way. Nah, di sini kita akan
sebuah soal seperti tebak-tebakan jaring-jaring apa yang sudah disediakan di sini. Di sini ada kubus, piramid, dan balok. Nah, kita bisa lihat di sini itu yaitu jaring-jaring seperti apa sih ya, seperti ini. Nah, kita pilih balok. Apakah benar? Nah, ternyata benar. Jaring-jaring yang seperti ini itu adalah jaring-jaring untuk membuat sebuah balok. Nah, selanjutnya kita akan mencoba soal yang lain. Next. Okay. Nah, ini apa sih? Ini itu kita menebak pada bangun ruang yang diberikan oleh soal ini, yang berada di kanan itu, bentuk jaring-jaringnya itu seperti apa. Nah, di sini ada jaring-jaring yang pertama dan yang kedua, ada 2 pilihan. Nah, kita akan mencoba jaring-jaring yang pertama. Kita klik, lalu kita ilustrasikan. Di sini kalian bisa melihat bagaimana bisa jaring-jaring seperti itu akhirnya bisa membentuk sebuah balok yang berada di kanan. Nah, di sini di dalam GeoGebra ini disediakan fitur yang bisa memperlihatkan bahwa jaring-jaring ini setelah kita lipat-lipat itu bisa berbentuk balok. Nah, seperti ini caranya. Tinggal naik turunkan saja. Baik. Nah, selanjutnya kita juga bisa next pertanyaan. Di sini nah, ada 2 pilihan nih. Ini sama-sama merupakan bentuk yang hampir serupa, tapi untuk panjangnya itu tentunya tidak sama. Nah, di sini kita mencoba untuk memilih jaring-jaring yang kedua. Nah, apakah benar? Oke, ternyata benar. Kalian bisa mencoba untuk melihat apakah ini benar jaring-jaring yang serupa dengan bentuk yang ada di sebelah kanan. Nah, oke. Kita bisa lihat. Nah, iya, ternyata betul. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal-soal berikutnya untuk lebih mengasah kemampuan kalian mengenai jaring-jaring bangun ruang. Karena di sini banyak sekali contoh soal mengenai jaring-jaring bangun ruang. Oke, kita akan kembali dan mencoba materi mengenai ini ya. Nah, di sini itu lebih seperti mengenalkan macam-macam jaring-jaring dari satu buah misalkan balok itu tidak hanya satu bentuk jaring-jaring, jadi bisa dengan berbagai macam jaring-jaring. Nah, di sini tuh banyak sekali, ternyata ada beberapa. Nah, di sini tuh ada jaring-jaring dari kubus. Nah, di sini tuh sangat membantu kalian akan pemahaman bagaimana bentuk jaring-jaring dari berbagai bangun ruang. Nah, sepertinya sudah cukup video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena atas keterbatasan ilmu saya dan kemampuan saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.